Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepala sekolah kita yaitu Ustadz Suwanto LC MPD. Yang terhormat juga pembimbing saya yaitu Doctor of Engineering Hadia Warman SSI MSc. Dan tak lupa juga kepada para guru-guru yang sudah hadir di sini. Saya juga ingin berterima kasih banyak tentunya kepada para guru-guru, kepada para pembimbing, dan juga kepada teman-teman sekalian yang ikut serta membantu dalam penelitian ini. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Energi Matahari dalam Mengeringkan Pakaian. Langsung masuk ke pendahuluan. Yang pertama tuh ada latar belakang. Latar belakang adalah penjelasan singkat serta alasan dipilihnya topik atau objek penelitian. Yang kedua ada rumusan masalah yang berisi bentuk pertanyaan yang jawaban dan kebenarannya itu akan dicari melalui penelitian tersebut. Yang ketiga ada tujuan penelitian, yaitu pernyataan yang mengindikasikan arah dari penelitian yang dilakukan. Yang keempat ada teknik pengumpulan data, yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan riset. Adapun latar belakangnya yaitu pengertian energi matahari. Energi matahari merupakan energi yang dihasilkan dari pancaran panas matahari. Matahari merupakan pusat atau induk tata surya yang bisa kita lihat di gambar ini ya. Jika tidak ada matahari, maka planet-planet serta berbagai benda langit lainnya akan bergerak lurus tanpa arah dan tentunya akan musnah seluruh kehidupan di bumi. Maka dari itu ya matahari itu sangat penting gitu ya dalam kehidupan kita. Adapun ya manfaat-manfaat energi matahari. Yang pertama, matahari itu sebagai penerang kehidupan kita. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Nuh ayat 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja. Yang artinya, dan di sana dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Yang kedua, manfaat energi matahari juga bisa untuk mengeringkan pakaian. Matahari juga membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Selain itu, matahari juga bisa untuk menghasilkan listrik gitu, yang dimana listrik itu sangat penting gitu ya bagi kehidupan kita. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana proses energi matahari dalam mengeringkan pakaian. Apakah ada perbedaan dalam menjemur pakaian berwarna terang dengan berwarna gelap? Apakah sinar UV berperan signifikan dalam mengeringkan pakaian? Tujuan penelitiannya yaitu mengetahui proses energi matahari dalam mengeringkan pakaian, mengetahui pengaruh warna baju dalam menjemur pakaian, mengetahui pengertian sinar UV pada cahaya matahari dan perannya dalam mengeringkan pakaian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuantitatif, yang meliputi observasi yaitu pengamatan langsung dan studi literatur yaitu mengumpulkan sejumlah buku, majalah atau literatur lainnya. Nah, di sini apa gitu yang terjadi ketika matahari itu ketika baju itu dijemur. Pakaian yang semula basah lama-kelamaan kering jika terkena cahaya matahari. Hal ini terjadi karena cahaya matahari menghasilkan panas matahari. Panas dari cahaya matahari itu akan meningkatkan suhu udara yang berakibat dapat menguapkan air yang terdapat pada pakaian. Adapun langkah-langkah yang spesifik dalam mengeringkan pakaian dengan panas matahari, yang pertama ada penyinaran matahari, kemudian ada penyerapan energi, penguapan, pergerakan uap air, pengeringan pakaian, dan penetrasi sinar UV. Nah, kira-kira mana nih yang cepat kering dari pakaian yang berwarna hitam atau gelap dengan pakaian yang berwarna?
sifat pakaian yang hitam ini tuh sifatnya itu menyerap panas, dan yang berwarna itu sifatnya memantulkan panas. Pakaian yang hitam atau gelap jika dijemur itu tuh panas mataharinya itu akan menyerap, yang mengakibatkan panasnya itu berkumpul dan jadi lebih cepat kering gitu ya. Terus pakaian yang berwarna panasnya itu akan memantul, jadi lebih lama keringnya. Jadi yang lebih cepat kering itu pakaian hitam atau gelap. Lalu mengapa kain berwarna gelap lebih cepat kering? Karena daya serap kain terhadap energi radiasi sinar matahari, dan hal ini juga bisa diukur dengan menggunakan besaran albedo. Apa itu albedo? Albedo adalah setiap sinar matahari yang jatuh pada sebuah permukaan, maka ada sebagian yang dipantulkan, diserap, dan diteruskan seperti gambar di situ. Kotak itu ceritanya kain gitu ya. Nah, sinar matahari itu muncul dari atas, kemudian ada yang dipantulkan, ada yang diserap, dan juga ada yang diteruskan gitu. Kemudian albedo itu mengukur perbandingan antara sinar yang dipantulkan dan sinar yang datang. Semakin besar cahaya yang dipantulkan, maka semakin kecil yang diserap oleh kainnya. Sebaliknya, semakin kecil cahaya yang dipantulkan, maka semakin besar yang diserap oleh kainnya. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada termometer, yaitu mengukur suhu dan kelembapan. Cara gunainnya kayak gini. Jadi dia tuh ada talinya di sini, terus diukurnya itu kayak di ujungnya kayak ada besi gitu buat ditaruh di himpitan kainnya. Kita juga butuh meteran gulung untuk mengukur panjang dan lebar kain. Adapun bahan utamanya itu kain, terus ada air untuk membasahi kainnya itu. Terus ada solar power meter untuk mengukur intensitas cahaya. Cara gunanya itu kayak gini. Jadi di ujungnya itu ada bulat, itu sensornya itu buat mengukur cahayanya itu. Dan bisa dilihat di sininya. Adapun metodologi pengambilan dan pengolahan data. Yang pertama, kain yang digunakan itu berukuran 150 cm x 50 cm yang berjenis baby canvas. Kemudian dipilih 4 jenis warna yang berbeda, yaitu putih, oranye, dongker, dan hitam. Kemudian mengukur besaran suhu dan kelembapan setiap 30 menit sejak dimulai menjemur bahan. Kemudian melakukan percobaan yang sama sebanyak 2 kali. Data suhu dan kelembapan yang diperoleh dari 2 kali percobaan dirata-ratakan. Kemudian suhu awal dan akhir lingkungan tempat menjemur dicatat sebagai referensi untuk menentukan suhu kering kain. Nah, ini ada mekanisme pengeringannya. Jadi kain itu kering ketika suhunya 32 derajat pada kain itu. Suhu kain meningkat selama proses menjemur, menandakan proses pengeringan. Hal ini juga dikuatkan dengan menurunnya kelembapan di sekitar kain yang dijemur. Nah, kain berwarna hitam lebih cepat mencapai suhu 32 derajat, yaitu suhu batas, diikuti oleh warna dongker, oranye, dan yang terakhir putih. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin gelap warna kain, semakin cepat kering saat proses penjemuran. Kemudian perbedaan waktu antara kain berwarna hitam dan putih untuk mencapai suhu 32 derajat adalah 30 menit. Sedangkan dari hitam ke dongker itu perbedaannya 10 menit, dan dari dongker ke orange itu perbedaannya 10 menit. Jika dari hitam ke putih, makanya perbedaannya itu 30 menit. Kemudian waktu krusial terjadinya proses pengeringan ada pada menit ke-30 sampai menit ke-90. Nah, ini mekanisme pengeringan kain berdasarkan kelembapan. Di sini itu ya, ini tuh make persamaan garis lurus yang ada di MTK ya. Jadi semakin kan persamaan garis lurus itu menyatakan bahwa semakin miring maka akan semakin cepat gitu ya. Seperti contohnya perosotan. Kalau perosotan semakin miring tuh orang yang naik kan semakin laju gitu ya turunnya. Nah, begitu pula ini sama, semakin cepat kelembapan turun menandakan semakin cepat kain tersebut kering. Dalam rentang waktu 90 menit pertama menjemur, didapatkan data kelembapan setiap kain memiliki kemiringan grafik yang berbeda. Dari sini bisa dilihat angka yang paling besar menunjukkan warna hitam. Hitam itu 0,235,
dongker 0,1717, orange 0,1467 dan putih 0,1483. Nah, dari data tersebut diperoleh informasi bahwa kain berwarna hitam memiliki kemiringan terbesar, yang berarti kandungan air pada kain warna hitam hilang lebih cepat dibanding kain warna lainnya. Jika diurutkan berdasarkan kecepatannya, dari yang tercepat adalah dari hitam, dongker, putih, dan oranye. Adapun albedo kain, kain. Nah, saat awal menjemur tuh albedonya 0,64, yang putih, dan yang oranye 0,67, yang dongker 0,37, dan yang hitam 0,24. Dan saat akhir jemur, yang putih 0,29, yang oranye 0,22, yang dongker 0,22 juga sama, dan yang hitam 0,19. Kain berwarna gelap memiliki nilai albedo yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan kain berwarna cerah. Terus juga banyak energi matahari yang diserap kain sehingga kain tersebut bisa lebih cepat kering gitu. Adapun kesimpulannya yaitu proses pengeringan ditandai dengan naiknya suhu kain dan turunnya kelembapan di sekitar kain yang dijemur. Berdasarkan suhu kain, proses pengeringan kain berwarna hitam lebih cepat 30 menit dibandingkan kain yang berwarna putih. Berdasarkan kelembapannya, kain berwarna gelap memiliki kecepatan penurunan kelembapan yang lebih besar dibanding dengan kain berwarna cerah. Secara umum, warna gelap mudah menyerap cahaya sehingga mempercepat proses pengeringan. Hal ini dapat diukur melalui besaran albedo yang tadi sudah ditunjukkan. Kemudian kain berwarna gelap memiliki nilai albedo lebih tinggi dibanding dengan kain yang berwarna cerah. Adapun daftar pustakanya ini kemudian sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.